Shalom Kupang. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi di Sekolah Minggu Online bersama Kakak Reksa. Kakak Reksa harap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Masih ingat yel-yel Pershalom Kupang? Kalau kakak bilang Pershalom Kupang, adik-adik jawab senyum, semangat, ceria. Kita coba satu kali lagi ya. Pershalom Kupang, senyum, semangat, ceria. Lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu Satu Anak Tuhan. Dan bertepuk tangan ya. Lanjut lagu yang kedua ya adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu Saya Tahu Sadar Siap. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap, siap sadar tahu. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap, siap sadar tahu. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Saya tahu sadar siap, siap sadar tahu. Saya tahu sadar siap dan melakukan. Silakan duduk adik-adik. Sebelum kita memulai ibadat kita, mari kita satu hati kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas anugerah Tuhan yang memberikan kami nafas kehidupan pada hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadat online kami. Ya Tuhan Yesus memberkati dari awal hingga berakhir dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat pujian Yesus sayang padaku dalam sikap doa ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhan
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita siapkan hati kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik ya Bapa. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati firman ini agar boleh berguna bagi adik-adik. Terima kasih banyak ya Bapa. Ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Oh iya adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Karen. Hari ini kita akan membaca firman dari Matius 4 ayat 23 sampai 25. Matius 4 ayat 23 sampai 25. Di bawah perikop, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria dan dibawanyalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit anyan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema yang terambil dalam pembacaan kita hari ini adalah Yesus mengajar di mana saja. Mendengar kata mengajar pasti kita identik dengan sosok guru. Karena biasanya yang mengajar adalah guru. Nah, di sini Yesus pun menunjukkan sebagaimana Dia menjadi seorang guru. Dia mengajar di seluruh Galilea. Karena sebelum itu, di pembacaan sebelumnya, Yesus sudah memanggil murid-muridnya yang pertama, sehingga Dia menunjukkan bagaimana menjadi seorang guru itu. Adik-adik, mengajar itu tidak terlepas dari yang mengajar dan yang diajar. Seperti di sekolah, ada yang mengajar yaitu guru, lalu ada yang diajar yaitu murid. Di samping itu ada juga yang apa yang diajarkan begitu. Jadi kalau ada guru, ada murid, ada materi yang diajarkan. Untuk itu, dalam pembacaan kita kali ini, Yesus berperan sebagai guru dan orang-orang di seluruh Galilea itu berperan sebagai murid. Sementara apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah itu pada ayat yang ke-23. Memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, adik-adik, siapa saja yang bisa disebut sebagai guru? Selain guru di sekolah, guru sekolah minggu, tentu kita sendiri bisa menjadi guru bagi orang-orang di sekitar kita. Misalnya, kita sebagai anak-anak yang lebih tua, terutama anak remaja, anak tanggung, kita pasti punya adik-adik yang lebih kecil, dan adik-adik yang lebih kecil akan melihat kita sebagai guru bagi mereka. Untuk itu, kita pun harus bersikap sebagai seorang guru yang baik, yang mana jika adik-adik lihat kita memaki, terus adik-adik merasa bahwa kok kakak itu memaki, kakak itu omong kotor, pasti mereka juga menganggap itu sebagai acuan untuk mereka pun memaki, mereka omong kotor dan sebagainya. Jadi kita sebagai anak tanggung, anak remaja yang harusnya sudah lebih paham, lebih mengerti, kita juga harus bisa menunjukkan diri kita sebagai seorang guru untuk adik-adik di sekitar kita. Di ayat ke-23 kita baca lagi, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Galilea itu pasti bukan kota yang kecil. Nah, seperti kita bayangkan, kita berkeliling satu kota Kupang, pasti capek. Sama halnya dengan Yesus saat itu. Kita berkeliling dengan motor saja pasti capek. Apalagi kalau Yesus saat itu dia berjalan kaki berkeliling kota untuk mengajar. Nah, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak lelah untuk mengajar, bahkan di mana saja, kapan saja Tuhan Yesus masih tetap mengajar tentang kerajaan sorga. Jadi, pesan untuk kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, pastikan kita menyebarkan kebenaran itu. Baik dalam apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, orang-orang di sekitar kita akan melihat kita sebagai orang-orang yang membawa firman Tuhan itu, yang membawa ajaran tentang Tuhan itu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sebagai guru di saat itu
merasa kesusahan pastinya, karena Tuhan harus berkeliling satu kota untuk memberitakan firman. Nah, sama halnya dengan guru-guru yang saat ini mengajar kita di sekolah. Saat ini kita memang sekolah secara daring, sekolah secara online. Itu juga menjadi tantangan berat buat guru-guru karena mereka yang awalnya tidak paham tentang internet, tidak paham tentang Zoom, harus belajar untuk bisa menyampaikan materi yang harusnya sampai kepada kita. Jadi adik-adik, kita pun harus bisa menghargai guru-guru kita yang ada di sekolah. Kita harus bisa menghargai perjuangan mereka dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Guru-guru saja ingin agar kita bisa mendapatkan materi dengan baik. Nah, bagaimana dengan tanggapan kita? Bagaimana dengan respon kita untuk mau juga belajar dengan sungguh-sungguh? Jadi, pesan dari kakak untuk sekolah online ini jangan pernah berhenti untuk mau belajar dengan baik, karena guru-guru sudah memberikan fasilitas dengan baik. Kita juga harus bisa berjuang untuk bisa terus sekolah dengan baik, dan juga terus menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, agar orang-orang bisa belajar dari kita. Sekian firman Tuhan. Amin. Nah, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami untuk menjadi guru-guru bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa, biarlah firman ini boleh kami lakukan, kami laksanakan, menjadi penolong bagi kami untuk bisa hidup dengan baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, hamba menyerahkan adik-adik ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang mau pimpin mereka, Tuhan mau menyertai mereka dalam sekolah daring dengan tugas yang banyak. Tuhan mau memberikan mereka semangat agar bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Terima kasih banyak ya Bapa. Orang tua mereka dengan segala aktivitas mereka, Tuhan mau menjaga, melindungi, menyertai agar orang tua mereka juga boleh terus mensupport mereka dalam sekolah mereka Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami juga menyerahkan pandemi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mau menolong, Engkau yang mau memberi penyembuhan Tuhan, agar Kota Kupang ini akhirnya boleh dipulihkan dan kami semua boleh kembali kepada aktivitas kami seperti biasa ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, pemerintahan juga Tuhan, Engkau mau menolong mereka, memberikan mereka kebijaksanaan agar bisa mengatasi segala masalah-masalah yang ada dalam negara ini, agar boleh menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih juga untuk ibadah ini ya Tuhan yang boleh berlangsung dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir Tuhan. Kiranya Engkau mau menolong agar berkat-Mu boleh tercurah bagi kami ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Mengampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Nabi Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Untuk mengakhiri sekolah minggu online kita, kakak undang adik-adik berdiri, kita akan menyanyikan lagu Laskar Kristus. Jangan kemana-mana ya adik-adik. Setelah ini ada aktivitas yang harus adik-adik kerjakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. I was lost with a broken heart. You picked me up.
sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on